And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi terakhir mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup untuk pelajaran IPA kelas 9. Nah, kali ini kita akan belajar apa saja yang diwariskan sifatnya nih dari induk ke anaknya, dan juga kelainan atau penyakit yang menurun atau disebutnya penyakit genetik. Kita mulai dulu yang pertama dari penggolongan darah. Nah, pada penggolongan darah ini juga sama sifatnya diturunkan dari orang tua ke anak. Golongan darah sendiri kan sudah dipelajari di kelas 8 bahwa ada 4. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Nah, kita lihat dulu. Untuk golongan darah A, ini dia ada 2 gennya. Yang pertama ada IAIA, ini untuk yang homozigot. Homozigot, ingat ya, artinya adalah sama. Kemudian dan satu lagi adalah gennya IAIO untuk golongan darah A yang heterozigot. Jadi kalau di soal, misalnya nanti golongan darah A homozigot, berarti kamu pakainya yang IAIA, sementara kalau golongan darah A yang heterozigot, ini kamu pakainya adalah yang IAIO. Jadi jangan sampai tertukar. Kemudian yang kedua, ada golongan darah B. Sama, ini juga ada 2 ya. Yang pertama, untuk golongan darah B yang homozigot, ini IBIB. Kemudian untuk yang heterozigot adalah IBIO. Yang ketiga, untuk golongan darah AB. Kalau ini cuma ada 1, yaitu adalah hanya IAIB. Dan yang terakhir, golongan darah O, ini adalah IOIO. Gitu ya. Oke, misalnya pada contoh soalnya, ada seorang laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan bergolongan darah A heterozigot. Yang ditanyakan bagaimana presentase golongan darah dari anak-anaknya. Kita tuliskan dulu. Ya, yang pertama adalah parentalnya. Parentalnya di sini laki-lakinya nih, golongan darahnya AB, berarti IAIB, dia menikah dengan perempuan golongan darah A yang heterozigot, berarti yang IAIO. Kemudian kita tuliskan juga yang keduanya adalah gametnya. Kalau gamet yang AB, berarti ada 2, ada IA dan IB. Sementara gamet yang A juga sama, 2 juga, yaitu IA dan IO. Lalu tinggal kita silangkan untuk mencari F1 atau keturunan pertama. Masih ingat ya ini ya? Berarti ini ke sini IAIA, kemudian ini ke sini IAIO, kemudian ini ke bagian atas jadi IAIB, dan yang terakhir adalah ini. Ini ke pinggir, berarti IBIO. Tinggal kita lihat. Kalau IAIA di sini, maka dia golongan darahnya adalah A. IAIO di sini golongan darahnya juga sama, yaitu adalah A. IAIB di sini berarti golongan darahnya AB, dan yang terakhir IBIO berarti golongan darahnya adalah B. Jadi 2 yang A, 1 AB, dan 1 lagi adalah B. Karena di sini yang ditanyakan adalah presentase, maka kita ubah hasilnya ke dalam bentuk persen. Yang pertama, untuk golongan darah A. Tadi golongan darah A ada 2. Di 2 dari jumlahnya 4. Maka di sini 2 per 4 kita kali 100%. 100 dibagi 4, 25. Dikali 2, hasilnya 50%. Kemudian yang kedua, ada golongan darah AB. Tadi golongan darah AB ini hanya ada 1 kan? Berarti 1 per 4.
sama dikali 100%, 100 dibagi 4, 25, 25 dikali 1, hasilnya 25%. Yang terakhir yang golongan darah B juga sama ya, 1/4, karena dia hanya ada 1. Dikali 100%, hasilnya 25%. Jadi persentase golongan darah anaknya adalah yang bergolongan darah A-nya 50%, golongan darah AB-nya 25%, dan golongan darah B-nya 25%. Oke, sekarang kita masuk ke kelainan pewarisan sifat, atau disebutnya adalah kelainan genetik. Ciri-cirinya, yang pertama, jelas ya, dia bersifat diturunkan dari orang tua ke anak. Kemudian yang kedua, kalau ini tidak menular, karena tadi dia hanya bisa terkena penyakit ini kalau diturunkan dari keluarga ya, dari orang tua ke anak. Yang ketiga, umumnya kelainan genetik ini dia tidak bisa disembuhkan karena sifatnya diturunkan. Yang pertama ini ada kelainan pewarisan sifat yang terpaut kromosom tubuh atau disebutnya adalah autosom. Oke, kelainan yang pertama ada yang disebut dengan albino. Penyakit albino ini adalah kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna pigmen melanin di kulit. Zat warna pigmen melanin ini adalah yang memberi warna pada kulit. Selain memberi warna pada kulit, ini juga berfungsi untuk menahan dari bahaya buruk dari sinar matahari. Nah, orang yang menderita gen albino ini memiliki gennya ini adalah A kecil. Sementara kalau orang yang normal, dia memiliki gennya adalah A besar. Lalu ada lagi nih, disebutnya adalah normal carrier, yaitu orang yang memiliki gen A besar, A kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan normal carrier ini? Nah, orang yang normal carrier ini, dia secara fisik itu dia terlihat normal, tapi dia membawa gen yang bisa menurunkan sifat albino. Jadi misalnya kalau dia nanti menikah lagi dengan orang yang carrier juga, maka nanti akan ada keturunan dari mereka yang memiliki kelainan jenis albino ini. Jadi ada yang albino, ada yang normal, sementara kalau normal carrier, dia normal, tapi dia bisa menurunkan sifat albino ke anak atau ke keturunannya. Nah ini nih, contohnya dari albino. Kita lihat ya, ayah dan ibunya ini kan seperti orang timur ya, tapi tiba-tiba ada anaknya nih, yang terlihatnya seperti bule. Ini bukan bule nih, dia kenapa kulitnya warnanya putih, rambutnya warnanya pirang, karena dia tidak memiliki zat warna pigmen melanin di kulit. Pengaruhnya apa? Biasanya kalau orang yang menderita albino ini, dia akan tidak kuat dengan panas matahari. Jadi kalau kepanasan dia memerah, bisa terbakar kulitnya, atau bahkan yang lebih parah lagi ini akan mudah terkena yang namanya penyakit kanker kulit karena tubuhnya tidak memiliki pigmen melanin yang bisa menahan dari bahaya buruk sinar matahari. Itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah polidaktil. Nah, polidaktil ini dia memiliki jari lebih dari 10. Normalnya kan jarinya ini adalah 10. Nah, gen polidaktil ini adalah yang P besar, atau P besar, P kecil. Sementara yang normalnya adalah P kecil. Nih, kalau kita lihat di gambar sini ya, ini ada ibu dan anak sepertinya. Ini ibunya tangannya lebih dari 10. Kemudian anaknya pun memiliki jumlah tangan dan kaki yang lebih dari 10. Ini karena tadi ya, dia sifatnya adalah diturunkan. Oke, yang ketiga
ada penyakit talasemia. Penyakit talasemia ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin yang menyebabkan penderita mengalami anemia. Hemoglobin ini kan penting ya, ada di sel darah merah yang fungsinya untuk mengikat sari makanan dan juga oksigen. Nah, pada orang yang menderita talasemia, ini dia hemoglobinnya ini ada kelainan, sehingga dia tidak bisa atau kurang dalam proses pengikatan zat makanan dan juga oksigen. Jadi tubuh orangnya, penderitanya ini akan mengalami anemia. Talasemia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada talasemia mayor. Ini genotipenya adalah T besar H kecil, T besar H kecil. Nah, ini yang paling parah. Jika seseorang menderita talasemia mayor, ini biasanya dia akan mengalami komplikasi, yaitu misalnya bisa sampai penyakit jantung, atau kelainan organ-organ yang lain. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, yang kedua adalah talasemia yang jenisnya minor. Kalau yang minor ini dia T besar H kecil, T kecil, H kecil. Jadi T besar H kecilnya itu hanya 1. Sementara kalau yang normal, dia genotipnya kecil semua ya. T kecil, H kecil, T kecil, H kecil. Nah ini, kita lihat nih. Ini perbandingan dari sel darah merah orang yang normal dengan sel darah merah yang talasemia. Dari warna kelihatan ya. Kalau yang normal di sini dia warnanya merah segar, artinya dia mengandung oksigen dan juga zat makanan dalam kandungan yang cukup. Hemoglobinnya juga banyak. Tapi pada orang yang menderita talasemia, ini dia sel darah merahnya terlihat lebih pucat. Karena kekurangan hemoglobin, kekurangan oksigen, dan juga kekurangan zat makanan. Jadi biasanya kalau yang talasemia jenis mayor, itu dia kalau mau hidup, itu harus ditransfusi darah seumur hidupnya. Karena tubuhnya itu tidak bisa memproduksi hemoglobin dalam jumlah yang cukup untuk tubuhnya. Kemudian yang selanjutnya, ini ada kelainan pewarisan sifat terpaut kromosom X. Kayak yang pertama, ada buta warna. Nah, ini adalah kurangnya kemampuan untuk membedakan warna-warna tertentu, seperti misalnya merah dan biru atau kuning dan hijau. Nah, kalau pada perempuan, ini misalnya kalau X, BW ini adalah gen penyebab buta warnanya ya. Jadi hanya bisa menempel pada kromosom X. Makanya disebut tadi kelainan genetik terpaut kromosom X. Kalau pada perempuan dia, kalau punya gennya XBW, maka dia buta warna. Kalau hanya satu, XBW X, maka dia adalah normal carrier. Tadi ya, dia tubuhnya normal, tapi dia bisa menurunkan sifat buta warna ke anak-anaknya. Kalau yang normal jelas ya, yang tidak ada gen BW-nya atau gen buta warnanya. Sementara kalau pada laki-laki, di sini ada 2 kemungkinan. Karena X-nya hanya 1. Yang pertama adalah yang buta warna, kalau gennya XBWY, dan juga yang normal, kalau gennya XY. Nah, biasanya buta warna dites nih, melihat angka atau huruf di antara bintik-bintik warna ini. Kalau kalian bisa melihat ada huruf apa saja, ada angka apa saja yang tersembunyi, berarti artinya kalian matanya normal. Tapi kalau kalian tidak bisa membaca huruf di sini, maka berarti kalian ada kemungkinan adalah buta warna. Coba dilihat ya. Ini ada 6 nomor, semuanya ada nih. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu buta warna biasanya itu ya. Kayak yang kedua adalah penyakit hemofilia. Kalau penyakit hemofilia ini adalah penyakit keturunan yang mengakibatkan darah sulit membeku. Jadi kalau misalnya terluka, pada orang normal itu biasanya sekitar 2 menit
itu dia sudah menutup kembali lukanya, sehingga darahnya tidak keluar. Tapi kalau pada orang yang hemofilia, ini dia baru bisa menutup itu sampai 2 jam. Jadi kalau dia kecelakaan atau terluka, ini biasanya akan sulit untuk diselamatkan karena darahnya tidak bisa membeku atau sulit membekunya ya. Kalau pada perempuan ini normal, tidak ada gen hemofilia ya, XX. Lalu kalau yang normal carrier, dia punya 1 gen hemofilia. Tadi carrier itu adalah normal, tapi dia bisa menurunkan penyakit hemofilia. Lalu kalau yang hemofilia ini dia punya 2 gen hemofilia. Tapi biasanya kalau pada perempuan, ini dia akan letal atau akan meninggal biasanya dalam kandungan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Jadi tidak ada perempuan yang menderita hemofilia hingga usianya dewasa, itu nggak ada. Kemudian kalau pada laki-laki, kalau yang normal tidak ada gen hemofilia. Kalau yang hemofilia berarti X, H, Y itu ya. Nah ini nih perbedaannya antara yang hemofilia dengan yang normal. Kalau misalnya terjadi luka, kita lihat nih pada orang yang normal, ketika terjadi luka, di sini kan darahnya keluar nih. Nah ini otomatis akan terjadi proses pembekuan darah, sehingga di sini nih akan menutup nih lukanya, sehingga darahnya dia akan cepat berhenti. Tapi pada orang yang hemofilia, ini dia darahnya sulit untuk membeku, makanya dia akan terus terbuka seperti ini, sehingga darahnya ini akan keluar terus-menerus dan mengakibatkan kekurangan darah karena banyak darah yang keluar. Oke, contohnya nih misalnya ya, seorang laki-laki buta warna menikah dengan perempuan normal carrier. Ini buta warna. Bagaimana keturunannya? Oke, kita lihat di sini. Di sini diketahui laki-laki buta warna. Maka berarti gennya adalah yang ini, XBWY. Dia menikah dengan perempuan normal tapi carrier. Kalau normal carrier berarti dia punya 1 gen buta warna, yaitu XBWX. Gametnya berarti ini ya, kalau yang XBWY berarti XBW dan Y, kemudian yang perempuannya XBW dan X. Lalu kita hitung keturunan pertama atau F1-nya. Caranya sama, berarti ini ke sini, berarti hasilnya XBWXX, XBWXBW, kemudian yang ini ke bawah berarti XBWX, yang ini ke atas XBWY. Tulisnya X dulu ya, karena kan laki-laki XY, bukan YX, oke? Yang terakhir ini, ke pinggir adalah XY. Kita lihat. Yang XBW di sini, ini perempuan punya 2 gen buta warna, berarti dia buta warna. Ya, karena dia punya 2 gen buta warna. Yang di sini XBWX, ini perempuan, ini berarti yang normal tapi carrier. Gitu ya. Yang ini XBWY, berarti dia laki-laki, dia juga buta warna. Lalu yang di sini kalau XY dia normal. Kita hitung sekarang presentasenya. Perempuan buta warna di sini 25%. Kita lihat, di sini kan cuman 1 kan? Berarti caranya kayak yang tadi, 1/4, cuma ada ini nih. Hasilnya berarti 25%. Yang kedua, perempuan normal carrier. Ada berapa di sini? 1 ini ya. Berarti 25%. Laki-laki yang buta warna. Ada berapa? Ada 1. Berarti jawabannya 25%. Laki-laki yang normal sama, juga ada 1.
berarti sama-sama 25%. Jadi kalau ditanya keturunannya bagaimana, kalau kedua orang ini menikah, maka perempuan yang buta warnanya 25%, perempuan yang normal carrier-nya 25%, laki-laki buta warnanya 25%, dan laki-laki normalnya adalah 25%. Yang hemofilia juga sama ya. Caranya seperti yang tadi, hanya tinggal diganti aja. Untuk yang BW-nya diganti dengan H. Oke, yang selanjutnya ini adalah kelainan pewarisan sifat terpaut kromosom Y. Jadi kalau adanya pada kromosom Y berarti hanya dialami oleh pria, karena pria yang memiliki kromosom Y. Tapi kejadian ini biasanya jarang ya, agak langka untuk terjadi dibandingkan dengan yang tadi, yang pada kromosom X. Oke, yang pertama adalah penyakit hypertrichosis. Ini adalah tumbuhnya rambut di bagian tertentu seperti telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Ini biasanya disebabkan oleh gen XYHT. Itu untuk yang menderita hypertrichosis. Nah, contohnya ini ya. Ini dia rambutnya itu sampai menutupi bagian wajahnya. Harusnya kan di bagian wajah ini tidak ada yang namanya rambut. Tapi kalau orang yang menderita kelainan jenis hypertrichosis ini, dia mengalami pertumbuhan rambut di bagian tertentu. Kemudian yang kedua, ini ada penyakit atau kelainan Webbed toes. Ini adalah menyebabkan antar jari penderitanya terdapat selaput, disebabkan oleh gen XYWT, singkatan dari Webbed toes. Nah ini lihat ya, di bagian jarinya, baik jari tangan ataupun jari kaki, terdapat yang namanya selaput, seperti kaki hewan bebek gitu ya, ada selaputnya. Ini untuk yang kelainan Webbed toes. Kemudian, bagaimana cara menghindari penyakit genetik? Tadi meskipun penyakit genetik ini tidak bisa disembuhkan, tapi masih bisa dihindari agar tidak terhindar penyakit genetik. Yang pertama, melakukan pemeriksaan penyakit genetis apa saja yang mungkin diturunkan sebelum menikah. Karena tadi ya, ada yang namanya normal carrier. Dari fisiknya terlihatnya normal, tapi ternyata bisa menurunkan penyakit genetik. Just dicek dulu tuh sebelum menikah. Kira-kira ada penyakit yang bisa diturunkan atau tidak. Karena kalau tidak dicek, nanti kasihan ke keturunannya, ke anak-anaknya. Nanti malah terkena penyakit genetik ini. Yang kedua, tidak melakukan pernikahan sedarah. Jadi kalau menikah itu tidak boleh pernikahan sedarah. Karena kalau sedarah biasanya akan menimbulkan penyakit genetik. Karena misalnya nih, kalau di keluarga A misalnya punya penyakit buta warna, otomatis kan di keluarga tersebut ada ya yang normal, yang buta warna, atau bahkan yang normal carrier. Ketika menikahnya sedarah, itu berarti akan menimbulkan gen buta warna itu akan timbul pada keturunan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap resiko kelainan genetika pada anak ketika dalam kandungan. Jadi ketika dalam kandungan seharusnya lebih baik si ibu ini melakukan pemeriksaan. Kira-kira anaknya ini ada kemungkinan nggak menderita penyakit genetis? Kalau misalnya ada kemungkinan, jadi ketika nanti anaknya dilahirkan, itu orang tuanya sudah dalam keadaan siap menerima kondisi anaknya. Oke, yang terakhir, ini ada latihan soalnya ya. Yang pertama ini untuk tadi golongan darah. Ini ya, persilangan golongan darah. Dan yang kedua ini untuk yang hemofilia. Caranya sama seperti pada contoh tadi yang buta warna. Dikerjakan pada buku catatan. Soalnya tidak usah ditulis, tapi tolong dituliskan bagaimana proses persilangan dari awal sampai akhirnya. Mulai dari parental sampai pada F
satunya atau pada keturunannya. Jika sudah, maka selesai sudah pembelajaran kita hari ini dan selesai sudah materi kita pada materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.